Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini itu topiknya sangat berat. Topik firman Tuhan pada saat ini itu sangat berat karena berbicara mengenai komitmen mengikut Yesus, pikul salib. Kita baca dalam Lukas 14 ayat 25 sampai 35. Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 35. Kita baca secara responsorian. Lukas 14 ayat 25 sampai 35. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Kalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak memuji bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki atau perempuan, agamanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak menjadi muridku. Sebab siapa yang dalam ini kalau memberikan sebuah kenalan tidak dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Supaya jikalau ia meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, dia akan mengirim utusan seorang musuh masih jauh mengenai cara-cara bertanya. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sampai di manakah level kekristenan kita? Ya, beberapa minggu lalu Ibu Marini pernah bicara tentang orang Kristen. Ya, orang Kristen jarang disebut di Alkitab. Bahkan Tuhan Yesus sendiri tidak menyebut murid-muridnya orang Kristen. Ya, orang Kristen itu mulai dari Kisah Rasul. Nah, jadi ketika Yesus hidup di dunia melayani, dia menyebut para nelayan itu murid-murid. Nah, istilah murid-murid ini berbeda dengan zaman sekarang ini. Ya, kalau murid-murid di sekolah siswa itu datang pagi pulang siang, datang pagi pulang siang. Itu murid zaman sekarang. Tapi kalau murid zaman dulu itu selalu mengikuti gurunya kemana saja dia pergi. Dia mengikuti gurunya, dia mencontoh, melihat gurunya, apa yang dilakukan gurunya, dia lihat, dia ikuti, dia dengar. Jadi transfer living, ya, bukan hanya transfer knowledge, tapi transfer living. Dia benar-benar mengikuti apa kata gurunya, meneladani gurunya, dan itulah definisi murid pada waktu itu. Jadi kita harus pahami istilah murid ini pada waktu itu, bukan definisi murid pada waktu sekarang. Murid. Dan dengan istilah murid-murid ini, ya, Yesus mengatakan dalam Amanat Agung, muridkanlah segala bangsa. Wah, itu berat sekali, ya. Bukan jadikanlah semua bangsa orang Kristen, bukan, tapi levelnya itu tinggi sekali. Muridkanlah segala bangsa.
supaya mereka melakukan apa yang telah Kuajarkan kepadamu. Nah, sampai di mana level kekristenan kita? Nah, tadi saya mengkritisi ya lagu apa itu, lagu Foto tadi ya. Itu lagu KKR itu, ya. Mari masuk, masuk hatiku. Itu lagu KKR orang yang belum pernah terima Tuhan Yesus, mengundang Yesus masuk dalam hati. Nah, apakah level-level para mahasiswa di sini masih level seperti itu, mengundang Yesus masuk dalam hati, atau menjadi murid? Nah, jadi harus teologinya harus benar, ya. Jadi memang lagu-lagu kekristenan seperti itu yang enak melodinya, tapi secara teologi kurang tepat. Nah, untuk para hamba-hamba Tuhan, para mahasiswa teologian, ya, para alumni, memang dituntut level murid, ya, karena ada tugas khusus seperti para nelayan. Yesus mau memberi mereka tugas khusus menjadi hamba Tuhan, pergi ke seluruh Asia Kecil Minor pada waktu itu. Maka selama 3,5 tahun dimuridkan mereka. Karena setelah Yesus naik ke surga, mereka inilah yang menyebarkan Injil ke daerah-daerah yang lain. Nah, itu baru tepat, ya, murid dimuridkan, dibekali, diajarkan, diberi contoh, diberi teladan supaya bisa memberitakan Injil ke daerah-daerah yang lain. Nah, ini sangat cocok sekali untuk level mahasiswa, level alumni, ya, bukan lagi part time, ya, tapi kita memang sudah menjadi full time. Anda semua di sini sudah full time menjadi pengikut, menjadi murid, sedang dibekali, sedang dilatih supaya bisa melayani full time di mana saja. Amin. Amin. Nah, harus paham sampai di situ. Kita ini levelnya level orang Kristen baru percaya, baru lahir baru, ya. Seperti dalam 1 Korintus, ketika aku masih kanak-kanak, aku seperti kanak-kanak. Ketika aku dewasa, ya aku harus sudah dewasa. Nah, jadi apakah masih level kanak-kanak atau ya sudah menjadi dewasa atau sudah menjadi murid Kristus? Nah, para mahasiswa yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, di sini ada beberapa hal yang menjadi poin, dalam firman Tuhan pada saat ini, ya. Kalau kita membaca dalam Lukas 14 ayat 25 tadi, ya. Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, di sini poinnya ialah bahwa mengasihi Yesus lebih daripada orang tua, anak-anak, pasangan, bahkan nyawa sendiri. Ya. Memang sepertinya kontradiksi. Barang siapa tidak membenci bapaknya, ibunya. Nah, kontradiksi karena di satu nats yang lain, ya, kasihilah orang tuamu, kasihilah sesamamu. Tetapi mengapa di sini barang siapa tidak membenci bapaknya? Itu berarti ada level. Kita harus sadar siapa yang kita kasihi, siapa yang menjadi prioritas kasih kita, siapa yang menjadikan yang utama sebagai yang utama, dan yang lain yang tidak utama. Yang menjadi prioritas, yang menjadi pencipta, yang menjadi hal pribadi yang utama dalam hidup kita adalah Tuhan. Tuhan sebagai pencipta, orang tua kita, pasangan kita, anak-anak, teman-teman, saudara, itu semua adalah ciptaan Tuhan. Itu semua adalah warisan. Kalau dikatakan harta warisan, ya. Kita ada di dalam dunia ini
karena orang tua kita diwariskan. Kita memiliki harta warisan orang tua kita, anak-anak, pasangan, kekasih nanti, kalian, ya, seperti itu. Dan itu semua adalah sumbernya daripada Tuhan. Mengasihi Yesus lebih daripada orang tua, anak-anak, pasangan, bahkan nyawa sendiri. Ini berarti Yesus menekankan bahwa kasih kita kepadanya harus lebih besar daripada kasih kita kepada siapapun. Rela meninggalkan segala sesuatu, bahkan keluarga kita, untuk mengikuti Tuhan Yesus. Ya. Jadi memang sudah tepat sekali para mahasiswa meninggalkan kampung halaman, dibentuk di tempat ini untuk mengikuti panggilan Tuhan Yesus ke sini. Tuhan Yesus memanggil Anda kemari, datang, masuk ke STTUI. Itu adalah panggilan Tuhan. Dan kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada semuanya, ya kita ikuti panggilan Tuhan itu. Ya, begitu juga ketika nanti Tuhan Yesus memanggil kita melayani ke tempat yang lain, ya kita ikut panggilan Tuhan Yesus itu ke tempat di sana lebih daripada orang lain atau saudara-saudara. Bahkan di dalam ini dikatakan daripada harta sendiri, bahkan daripada nyawa sendiri. Itu makanya beberapa pengkhotbah hamba Tuhan yang besar, ya, seperti biasa tahu kesaksiannya Pak Stephen Tong, ya, itu bukan nama aslinya, itu nama baptisan, ya. Jadi ketika dia umur 17 tahun, dia percaya, dia dibaptis, dia minta namanya Stephen, ya, Stefanus Stephen. Karena apa? Karena sejak saat itu dia mau jadi martir, dia siap jadi martir, ya. Sama, ya, saya pernah dengar cerita bagaimana pendiri STTUI ini, ya, Mirna, ya, dia juga pernah bersaksi, ya, ketika sudah mau melayani di Aceh, siap jadi martir, siap jadi martir. Artinya memang itu adalah sebuah komitmen, ya, ketika kita mau mengikut Tuhan Yesus, di awal-awal kita sudah harus siap menjadi martir, mati syahid, harus ada sikap seperti itu. Nah, belum tentu akan menjadi martir. Karena apa? Cara mati kita di tangan Tuhan. Kapan kita mati? Di tangan Tuhan Allah yang berdaulat. Tapi yang ditekankan firman Tuhan di sini ialah sikap kita di awal, komitmen kita di awal. Kita harus siap menjadi martir ketika mau mengikut Tuhan Yesus. Di awal kita mengikut Tuhan Yesus. Nah, itu makanya, ya, di dalam ayat 27 dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ya, sama seperti dalam nas yang lain, barang siapa masih mau membaca tapi masih melihat ke belakang tidak bisa menjadi murid. Barang siapa mendua hati tidak bisa menjadi murid. Barang siapa tidak bisa memikul salib tidak bisa menjadi murid. Karena memang Tuhan mau dialah menjadi pemimpin kita. Kalau sejak mengikut Tuhan maka harus mengikut Tuhan selama-lamanya seterusnya. Tidak bisa berpaling, tidak bisa melihat ke belakang. Makanya, ya, Tuhan marah ketika bangsa Israel bersungut-sungut di padang gurun. Lebih baiklah tinggal di Mesir. Di sana ada bawang merah, bawang putih, daging, ya, daripada di padang gurun tidak ada apa-apa. Mereka bersungut-sungut. Tuhan marah. Tuhan sudah bebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Ternyata mereka mau kembali lagi. Ya, Tuhan hukum mereka. Ya. Tuhan katakan, kamu yang melihat, kamu yang merasakan keluar dari Mesir hanya sampai di padang gurun, tetapi anak-anakmu lah yang akan masuk ke tanah perjanjian. Makanya memang, ya, prinsipnya kalau kita sekali mengikut Tuhan, kita berkomitmen mengikut Tuhan, tidak usah lagi melihat ke belakang.
Tidak usah lagi melihat masa lalu. Ya, karena pada prinsipnya masa lalu itu Tuhan sudah hapus, Tuhan sudah hilangkan. Ya, mungkin ada masa lalunya macam-macam. Ya, ada masa lalunya pergaulan bebas, masa lalunya kedagingan, kemalasan, pemberontakan dan lain-lain. Ya, sudah tinggalkan saja itu. Memang si iblis itu, ya kita pernah renungkan, selalu ingin menggoda ke masa lalu. Nah, disitulah ujian dan pencobaan, ya. Supaya bisa menang terhadap masa lalu, memang komitmen kita harus diperkuat lagi, ya. Diperkuat lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ingat, ketika ada problema, ketika ada masalah, ketika ada tantangan, ya, kita mengingat, ya, apa komitmen saya di awal ketika mengikut Tuhan Yesus. Nah, ini penting sekali, mengingat komitmen. Ya, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, di dalam ayat 28 sampai 33, ya, tadi yang poin yang kedua, memikul tanggung jawab yang Yesus berikan secara pribadi, lepas pribadi. Memikul salib. Memikul salib itu apa artinya? Memikul salib. Relevansinya apa? Apa arti memikul salib? Bagi setiap murid Kristus, yang pertama yaitu kesetiaan. Kesetiaan. Ketika kita memikul salib, mengambil salib kita, tanggung jawab kita berkomitmen untuk mengikuti Dia, terlepas dari situasi dan tantangan yang kita hadapi. Kesetiaan. Nilai yang pertama dari memikul salib, kesetiaan. Nilai yang kedua dari memikul salib yaitu pengorbanan. Pengorbanan artinya siap mengorbankan diri sendiri, mengesampingkan keinginan duniawi, mengutamakan kehendak Tuhan. Jadi istilah memikul salib ini harus paham, apa sih memikul salib? Apakah secara fisik? Tidak. Yang pertama tadi kesetiaan, dan yang kedua pengorbanan. Mengorbankan diri sendiri, mengutamakan kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Kemauan Tuhan, panggilan Tuhan, itu yang kita utamakan daripada kehendak diri kita masing-masing. Tentu manusia punya kehendak, punya cita-cita. Anak-anak SMA biasanya, ya, punya cita-cita. Ya, mungkin kalian juga punya cita-cita. Paulus sendiri tidak pernah punya cita-cita mau jadi hamba Tuhan. Rasul Paulus tidak pernah punya cita-cita mau jadi rasul. Paulus, ya, bisa jadi memang dia nggak ada punya cita-cita jadi hamba Tuhan. Tapi disitulah panggilan Tuhan ajaib dan mulia. Ya, ketika Tuhan panggil, maka mengutamakan kehendak Tuhan daripada cita-cita sendiri. Itu memikul salib. Nilai yang ketiga daripada memikul salib yaitu penderitaan. Salib adalah simbol penderitaan dan kematian. Mengambil salib berarti kita siap menghadapi penderitaan dan mengatasi rintangan dengan iman dan ketekunan. Penderitaan. Ya, makanya kalau ada hamba Tuhan, mahasiswa atau alumni pergi ke ladang pelayanan, ya, rupanya lari, pergi dari ladang pelayanan itu, tinggalkan ladang pelayanan itu, berarti dia kasihan menderita. Ya. Kasihan sekali, ya. Sia-sia, belum terbentuk menjadi karakter hamba Tuhan yang siap memikul salib. Karakter hamba Tuhan yang siap memikul salib, ya, siap menderita. Ya, kalian bisa melihat hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, siapa yang tidak menderita? Guru-guru agama, penginjil, siapa yang tidak menderita? Rata-rata memang para pendeta, hamba Tuhan, guru agama memang menderita. Menderita. Nah, tetapi apa maksud penderitaan itu?
penderitaan karena memikul salib, penderitaan karena ikut panggilan pelayanan Tuhan. Nah, sukacitanya di situ. Jadi para mahasiswa ya memikul salib. Nilai yang ketiga itu penderitaan, dan yang keempat penebusan. Salib juga melambangkan penebusan dosa. Dengan mengambil salib, kita mengakui bahwa Yesus telah menebus kita melalui kematiannya di kayu salib. Ya kan? Dan yang kelima, teladan. Yesus sendiri mengambil salib untuk menebus umat manusia. Sebagai murid Kristus, kita mengikuti teladannya. Sehingga benar sekali pepatah mengatakan, Yesus saja pikul salib, kenapa kita tidak pikul salib? Yesus saja mau menderita, kenapa pula kita mau melepaskan diri dari penderitaan? Gak benar itu, ya. Hamba Tuhan itu gak benar kalau mau melepaskan diri dari pikul salib. Yesus saja sudah pikul salib. Nah, inilah konsep memikul salib. Kehendak Tuhan yang diutamakan, pengorbanan, mengikuti teladan Tuhan, kesetiaan. Jadi mengambil salib atau memikul salib bukan hanya tentang simbol fisik, tetapi juga tentang komitmen batin dan perjalanan rohani kita sebagai murid Kristus. Nah ini. Jadi memang kalau ini kita benar-benar pikul salib, ya, tentu kita tidak menjadi sombong rohani, ya kan? Yang sombong rohani itu kalau kita punya banyak uang, tinggi jabatan, ya, itu akan menjadi sombong rohani. Tapi kalau kita pikul salib, apa yang mau disombongkan? Kita harus merendahkan diri. Kita harus merendahkan hati kita sama seperti Kristus, meneladani Kristus, sehingga orang akan melihat kita benar-benar murid Kristus. Nah, kebalikannya, ya, kebalikannya kalau tidak pikul salib itu sama seperti garam yang sudah menjadi tawar. Zaman dulu garam itu dari batu, ya, garam itu bentuknya batu, dimasukkan di panci, dikuali, direbus, maka garamnya itu dari batu itu ya transfer pemasakan itu bukan seperti sekarang tapi batu. Nah, kalau batu garam itu sudah tawar, sudah hilang asinnya, tidak ada lagi gunanya. Ya, selain dibuang, diladang, diinjak. Ini artinya apa? Ya. Nah, ini berbicara mengenai murid atau berbicara mengenai gereja, orang Kristen, ya. Karena dalam Matius pasal 5, ya, Yesus mengatakan kepada semua orang-orang yang mengikutinya, kamu adalah garam dunia. Jadi memang ini berbicara kepada semua orang Kristen, tidak khusus kepada para murid, tapi kepada semua orang Kristen adalah garam dunia. Ya. Orang Kristen harus bisa tetap menjadi garam yang memberi rasa bagi dunia. Nah, kalau gereja, orang Kristen menjadi tawar, bagaimana orang Kristen bisa menjadi tawar? Yang pertama, kalau orang Kristen itu sudah hidup secara duniawi, hidup di dalam dosa-dosa dunia, hawa nafsu, percabulan, korupsi, perjudian, mabuk-mabukan, perkelahian, maka orang Kristen itu tidak ada rasanya, bahkan dihina, diejek. Karena apa? Sudah menjadi sama seperti orang duniawi. Yang kedua, bagaimana orang Kristen bisa menjadi tawar? Karena teologinya sudah campur aduk, pluralisme. Ya, kekristenan sekarang ini banyak teologi itu sudah campur aduk. Yang contohnya mengatakan Yesus hanya
Kekristenan sama dengan agama-agama lain, nggak ada bedanya kekristenan dengan agama-agama lain. Ya sudah, akhirnya kekristenan menjadi hambar sama dengan agama-agama lain. Karena apa? Teologianya sama. Yesus hanya salah satu juru selamat. Keselamatan ada dalam agama-agama lain. Kalau begitu ya sudah, nggak perlu penginjilan. Ngapain penginjilan? Keselamatan ada dalam agama-agama lain. Akhirnya ada beberapa gereja tidak melakukan penginjilan. Gereja tidak melakukan penginjilan, kerjanya apa? Berantem. Itu sudah terbukti. Kalau gereja tidak melakukan penginjilan, maka kerjanya berantem, konflik, suang-suang buku, duniawi. Karena apa? Tidak fokus, tidak giat dalam kegiatan penginjilan. Lalu teologi yang salah, ya, Allah itu maha baik sehingga tidak mungkin menghukum semua orang di neraka. Neraka tidak ada, tidak perlu penginjilan. Ya. Alkitab banyak salah, ya, sehingga kalau Alkitab banyak salah ya terserah mau pindah keyakinan ke agama lain juga tidak apa-apa. Ya, karena di dalam Kristennya juga ada salah, karena Alkitabnya juga salah. Nah, ini pengajaran-pengajaran sesat dari iblis masuk ke dalam kekristenan, ke dalam gereja, sehingga gereja menjadi tawar. Yang pertama tadi, gereja menjadi tawar karena moralitas. Yang kedua, gereja menjadi tawar karena teologi yang salah. Makanya harus belajar teologi yang benar. Kalau tidak, ya, akan menjadi pengajar-pengajar teologi yang salah. Kacau nanti, ya. Akhirnya menjadi hilang garamnya. Yang ketiga, gereja tidak menjalankan fungsinya sebagai tritugas panggilan gereja. Koinonia, bersekutu, marturia, bersaksi, diakonia, melayani. Gereja itu hanya sebagai arisan, kumpul-kumpul. Di Amerika sana banyak, ya. Datang hari Minggu, ngumpul-ngumpul, makan-makan, ngobrol-ngobrol. Apa yang kita lakukan setelah itu pulang. Ya, di Eropa kemarin ada seperti itu, ya. Yang kumpul-kumpul masing-masing bawa makanan, cicip-cicip makanan, ngobrol, habis itu pulang. Itu gereja. Jadi seperti arisan saja. Akhirnya apa? Gereja-gereja yang seperti ini, ya, keluarganya banyak yang broken home, ya, banyak yang ada yang 2 kali nikah, 3 kali nikah di Eropa sana. Karena apa? Karena udah kehilangan fungsi gereja itu. Yang pertama tadi, gereja itu moralitasnya jelek. Ya, di Eropa sana para pastor itu melakukan amoralitas banyak, sehingga jemaatnya menjadi meninggalkan gereja. Yang kedua, teologianya kacau. Yang ketiga, tidak melakukan fungsi gereja, tritugas panggilan gereja, marturia, diakonia. Ya. Marturia, diakonia, koinonia, akhirnya gereja menjadi tawar. Ya, sehingga, ya, Tuhan Yesus katakan, garam memang baik, jika garam menjadi tawar dengan apa yang dihasilkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang. Oleh sebab itu memang, ya, kita sebagai orang Kristen, kita sebagai murid, atau kita sebagai bagian dari gereja di dunia ini harus memahami firman Tuhan ini, harus mengerti komitmen kita dalam mengikut Tuhan. Memang saya katakan di awal ini khotbah yang berat, ya. Orang tidak suka. Orang-orang yang mendengar perkataan Yesus banyak meninggalkan Yesus, ya, ribuan, karena perkataan Yesus itu berat sekali. Mereka hanya mau mendengar cerita-cerita yang enak didengar di telinga, ya, seperti sekarang ini, ya, kalau nonton YouTube, Pak, stand up komedi bisa berjam-jam, nonton lawak-lawak bisa berjam-jam, ya, itu enak di telinga, enak di mata, tapi mendengar firman Tuhan, ya, gelisah. Apalagi kalau firman Tuhan yang keras, yang menegur akan dosa keras, maka jadi gelisah.
ya, tidak mau bertobat sungguh-sungguh. Sehingga Lukas 14 ayat 25 sampai 35 adalah panggilan yang kuat untuk menjadi murid Yesus yang sejati. Menjadi murid Yesus membutuhkan komitmen, pengorbanan, kesediaan untuk menanggung penderitaan. Yesus tidak mencari pengikut yang setengah-setengah, tetapi dia mencari orang-orang yang bersedia untuk mengikuti dia dengan sepenuh hati, bahkan jika itu berarti meninggalkan segala sesuatu di dunia ini. Ya. Wow, berat sekali. Ya, memang seperti Yesus. Yesus rela melepaskan semua haknya di dalam dunia ini. Dia melepaskan semua haknya. Dia dihina, diejek. Dia melepaskan hak untuk dihormati, dipuji, disanjung. Dia lepaskan semua haknya itu. Dia mati di kayu salib. Tetapi pada akhirnya dia mendapat semuanya. Dia dalam namanya ada kuasa di surga dan di bumi. Nah, memang prinsip kerajaan surga memang seperti itu. Ya. Makanya ketika para Rasul Petrus mengatakan kami sudah meninggalkan segala sesuatu, apakah upah kami? Ya, Tuhan Yesus katakan nanti dalam kerajaan surga kamu akan duduk semeja dalam kerajaan surga menikmati perjamuan dengan sang raja di istana. Itu luar biasa sekali. Ya. Jadi memang upahnya, ya, pastilah Tuhan akan memberkati orang-orang yang setia, berkorban, berkomitmen, memikul salib Kristus. Pastilah Tuhan perhatikan, memberikan upah baik di bumi maupun di surga. Jadi itu pasti, tanpa ragu-ragu, tanpa disangsikan lagi, dengan iman percaya kita, pasti Tuhan memperhatikan motivasi kita, pasti Tuhan memperhatikan kesungguhan hati kita. Kalau kita berkomitmen mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Nah, jadi gak usah diragukan. Tidak usah ragu bahwa Tuhan pasti memberkati kita. Pertanyaan untuk direnungkan, apakah Anda bersedia untuk mengasihi Yesus lebih dari siapapun atau apapun di dunia ini? Apakah Anda bersedia untuk mengasihi Yesus lebih dari siapapun atau apapun di dunia ini? Bahkan mengasihi Yesus lebih daripada diri Anda sendiri. Bersediakah? Jawab di dalam hati. Apakah Anda bersedia untuk memikul salib Anda dan mengikuti Yesus, bahkan jika itu berarti menghadapi tantangan dan kesulitan? Jadi ada tantangan, ada kesulitan. Sebelum mengikuti Yesus, kita harus sudah tahu bahwa dalam mengikuti Yesus pasti ada tantangan dan kesulitan. Kalau sudah komitmen di tengah-tengah perjalanan mengikuti Yesus, ada tantangan dan kesulitan, apakah mundur atau maju terus? Nah, hidup harus move on, hidup harus maju terus. Ya. Ada babak-babak dalam kehidupan Anda. Ada babak Anda masih anak-anak, ada babak masih remaja, pemuda, ada babak menjadi mahasiswa teologi, ada babak nanti menjadi hamba Tuhan, STH, SPAD, guru agama, pendeta, ada babak nanti menjadi berkeluarga, punya jemaat. Ada babak dalam kesulitan berkeluarga, melayani. Ada babak-babak dalam hidup ini, ya. Seperti sebuah drama. Tetapi yang paling indah, ya, bahwa Yesus menjadi pemimpin hidup kita.
karena kita berkomitmen mengikut Dia, menjadikan Dia sebagai pemimpin, maka bisa menjalani semua babak-babak dalam kehidupan Anda, kita semua. Apakah Anda berkomitmen untuk menjadi murid Yesus yang sejati, yang penuh dengan garam dan rasa? Jadi hidup itu dilihat orang, kita ini berarti. Orang lain melihat kita berarti. Ya, baik itu tetangga, baik itu teman di kampung halaman, baik itu orang tua di kampung halaman, saudara-saudara, melihat kita ini sudah berbeda, seperti garam yang memberi rasa. Nah, harus bisa sampai seperti itu. Wah, ternyata kamu kuliah di STTUI benar-benar sudah menjadi garam yang memberi rasa. Apakah bisa seperti itu, menjadi murid Yesus yang sejati, yang penuh dengan garam dan rasa? Ya. Di tengah-tengah orang yang mengenal kita dulu dan sekarang berbeda. Karena apa? Karena sudah menjadi pengikut Kristus yang sejati. Nah, ini adalah sebuah tantangan dalam kehidupan. Ini adalah sebuah perjalanan rohania kita sebagai murid Kristus. Perjalanan rohania kita sebagai murid Kristus, kita harus meningkat. Ya, seperti saya katakan tadi, kita itu bukan lagi mengundang Yesus masuk dalam hati, kita mengikut Yesus kemana Yesus menyuruh kita pergi melangkah. Yesus sudah di dalam hati kita melalui kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita. Tritunggal, kesatuan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bapa dan Anak menyertai kita melalui kehadiran Roh Kudus dalam diri kita, sehingga tugas kita mengikut Tuhan Yesus melalui pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita sehari-hari. Kita harus memahami ya, Tritunggal dengan benar, sehingga kita dapat mengajarkannya dan menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar, menjadi pengikut Kristus. Dan memang kalau direnungkan ya, jadi walaupun Kristus tidak kita lihat secara jasmani seperti Rasul Petrus, Rasul Yohanes, mereka melihat bersama-sama Yesus 3,5 tahun. Apakah itu jaminan menjadi murid yang sejati? Tidak. Buktinya apa? Yudas Iskariot menjadi pengkhianat, melihat Yesus secara mata jasmani 3,5 tahun, tapi dia menjadi pengkhianat guru. Jadi jangan berpikir, wah saya harus melihat Yesus supaya saya bisa menjadi murid Yesus yang sejati. Tidak. Yudas Iskariot buktinya. Karena apa? Yang dibutuhkan ialah mata iman rohani. Yesus berkata, berbahagialah kamu tidak melihat namun percaya. Rasul Petrus juga dalam 1 Petrus 1 ayat 1 ya. Walaupun kamu tidak melihat, tapi kamu percaya. Kita pun tidak melihat Yesus secara mata jasmani, tapi kita harus mengikut Yesus, memikul salib Kristus melalui apa? Kehadiran pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Karena Kristus dan Roh Kudus adalah satu esa. Mengikut Yesus, komitmen kepada Yesus melalui mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita, mengikuti siap dikoreksi oleh firman Tuhan Yesus. Ya sama. Para murid diajar oleh Yesus hari demi hari. Ya. Waktu itu para murid diajar Yesus hari demi hari. Kita pun menjadi murid Kristus harus diajar oleh Yesus hari demi hari. Caranya baca Alkitab hari demi hari. Itu sebuah kewajiban menjadi murid Kristus. Dengan baca Alkitab, dengan firman Tuhan Yesus hari demi hari.
Seolah-olah memang Yesus sedang berbicara kepada kita, murid-muridnya, hari demi hari. Berbicara, berdoa kepada Yesus hari demi hari. Sehingga memang kita benar-benar murid Yesus secara iman, secara rohani, dalam perjalanan rohani kita. Nah, sehingga ya, satu ayat firman Tuhan katakan, tiada beban yang berat, pikulah kuk yang kupasang, karena bebanku ringan dan aku pun menanggungnya bersama-sama. Jadi menjadi murid Kristus itu sebenarnya sebuah tanggung jawab yang bisa dipikul kalau kita dengan kerendahan hati mau belajar, mau diajar, mau dikoreksi, mau dengar-dengaran suara firman Tuhan, maka itu, beban itu menjadi ringan dan kita bisa memikulnya. Karena Kristus, Roh Kudus juga menanggungnya bersama-sama dengan kita. Makanya yang terpenting di sini ialah kesediaan hati, kerendahan hati menjadi murid Kristus. Amin. Biarlah kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang dibentuk, diajar oleh Tuhan, oleh firman Tuhan, dengan rendah hati, dikoreksi oleh firman Tuhan, sehingga kita adalah hamba-hamba Tuhan. Dosa-dosa dibuang jauh-jauh. Oleh anugerah Tuhan kita diselamatkan. Oleh anugerah Tuhan, Tuhan mau pakai kalian semua, dan oleh anugerah Tuhan, Tuhan akan bawa kalian ke surga, kerajaan surga kelak, di surga selama-lamanya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada Tuhan. Kami belajar kebenaran firman Tuhan, menjadi murid Yesus yang sejati, komitmen mengikut Yesus. Ini memang berat, tetapi ada Roh Kudus yang siap membantu. Ada firman Tuhan yang siap menuntun. Dan beri kami pemahaman yang lebih ya Tuhan, supaya dengan pemahaman yang benar kami dapat melakukan yang benar. Bapa di dalam surga, berkatilah kehidupan kami sebagai hamba-hamba, sebagai murid-murid-Mu yang sejati. Berkatilah Tuhan dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami sadar bahwa secara kedagingan tubuh memang lemah, daging penurut, roh penurut daging lemah. Tetapi kuasa Roh Tuhan bekerja dengan giat di dalam diri kami. Kami mau membuka hati kami, dikoreksi oleh firman Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus. Biarlah ya Tuhan, Allah Tritunggal teruslah bekerja dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan. Kami mau berkomitmen mengikut Tuhan Yesus, memikul salib. Ketika ada tantangan dan rintangan, kami mau melihat komitmen kami di awal. Dan sekali kami melangkah mengikut Tuhan, kami harus terus berjalan walaupun ada tantangan. Itu semua untuk memurnikan iman kami. Ketika ada hambatan, tantangan, penderitaan, masalah, kami percaya, kami yakin itu untuk memurnikan iman kami, motivasi kami, supaya kami benar-benar mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkati kami semua Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Berkati Tuhan dengan berkat-berkat rohani yang berkelimpahan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpuji, termulialah nama-Mu Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.